Dan orang-orang itu yang mengaku habaib itu, Bung, itu, sebutannya, Bung, Dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul itu kalau si Rizik-Rizik itu ngomong, anak Bung, suaranya sekarang Rizik tenggelam dan selayaknya tenggelam. Mereka ingin menguasai republik ini. Dan mereka membuat klaim bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini dilakukan oleh kalangan Ba'alwi itu tadi, Bung, kurang ajar. Dalam peristiwa-peristiwa penting, apa saja peristiwa penting yang menandai bangkitnya bangsa kita, bahwa bangsa kita bergerak melawan, tidak seekor pun di antara mereka yang terlibat, tidak ada. Mereka sembunyi karena mereka itu budaknya Belanda, mereka itu suruhannya Belanda, mereka itu orang-orangnya Belanda, menjadi penjilatnya Belanda. Jadi layaklah kalau mereka tidak berbuat sesuatu bagi kemerdekaan republik ini. Namun belakangan mereka mengaku, namun Bung, hidayah itu kemudian turun. Sekarang mereka diserang di sana sini, bahkan diantaranya, Bung, ada suara-suara supaya orang-orang itu diusir, dikembalikan ke negeri Yaman sana. Kembali sana, mereka dulu datang ke sini karena dibawa oleh Belanda. Jangan sampai orang kayak Prabowo nanti dekat sama si Rizik. Ini penting, Bung. Ini penting. Jangan orang-orang seperti itu diberi peran dalam dunia politik. Jangan mereka diberi suatu tempat untuk ngoceh. Mereka kelas 2, Bung. Dan kita ini warga negara ini, inlander, orang kampung-kampung, itu kalangan kelas 3, kelas kambing. Salam, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini peristiwa ini mungkin, Bung, kita sebut peristiwa penting. Ini bagian dari sebuah revolusi kesadaran tentang diri kita sendiri, yang selama ini dipandang rendah. Dan lawan pokok kita itu golongan Ba'alwi, Bung. Golongan Ba'alwi. Mereka menganggap diri mereka itu keturunan Nabi. Padahal keturunan Nabi itu yang benar itu golongan Sayyid. Sayyid, Bung. Dan saya ingat di Jogja, itu ada satu kampung namanya Sayyidan. Kampung Sayyidan itu tempatnya para sayyid. Dan para sayyid di sana tidak pernah menyatakan siapa diri mereka, apalagi membuat klaim-klaim keturunan Nabi dan sejenisnya. Nah, ini terjadilah suatu yang kita sebut pertempuran, Bung. Ini pertempuran memperebutkan kebenaran. Nah, ini penting sekali dalam hidup kita, dalam dunia politik, itu penting. Dalam dunia akademik atau kita menyebutnya dunia ilmiah, ini penting. Dalam kehidupan yang namanya sejarah, itu penting. Pertempuran ini memperebutkan kebenaran. Satu tokoh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani
Itu kiai yang melakukan suatu penelitian akademik, penelitian ilmiah secara sistematik dan sangat berhati-hati. Ditelusur, Bung, ditelusur, telusur. Berdasarkan apa yang namanya nasab. Berdasarkan tes DNA. Keseluruhannya itu tidak membuktikan apa-apa kecuali satu hal, bahwa golongan yang menganggap dirinya baik, keturunan Nabi itu, itu sama sekali mustahil. Mustahil kalau itu keturunan Nabi. Nah, dasar pijak pemustahilan itu ada, Bung, yaitu tingkah laku mereka. Kalau tingkah laku mereka dilihat secara awam, kita ragu-ragu sama sekali, Bung. Kita ragu-ragu, masa keturunan Nabi mulutnya bocor tidak terkendali, mulutnya begitu, pikirannya begitu buruk. Bung, Anda tidak lupa tokoh-tokoh kayak begitu itu melakukan sweeping, melakukan tindakan-tindakan kepada masyarakat, warga masyarakat yang mereka tidak sukai. Wah, itu pernah menghebohkan masyarakat kita. Kita ini sebagai negara pernah, Bung, pemerintah itu tidak punya daya, tidak melakukan apa-apa terhadap tingkah laku mereka itu. Tidak melakukan apa-apa. Nah, namun apa yang dirasakan oleh publik, bahwa orang-orang yang rupanya seperti itu, yang bocor pikirannya buruk, suaranya buruk, mendoakan Mbak Mega, mendoakan dengan doa-doa buruk, itu bertentangan dengan etika kemuliaan Islam. Tapi mereka tempuh ya, karena mereka keturunan Nabi itu, Bung. Justru kita-kita yang tidak mengerti urusan nasab, tidak mengerti urusan tes DNA, kita sudah merasakan itu sesuatu keanehan. Orang kayak si Rizik itu, tapi itu Habib. Lalu si Bahar itu Habib. Lalu Taufik Asgaf itu Habib, Bung. Habib seluruhnya kemudian gugur, rontok demi kebenaran, batil demi kebenaran, berdasarkan sesuatu yang namanya penelusuran sistematis terhadap nasab maupun terhadap tes DNA. Tidak, Bung, tidak ada. Ini bukan baru ya, Anda tidak menemukan hal baru dalam omongan ini, karena ini sudah dibicarakan di video, sudah dibicarakan di berbagai diskusi, di mana sekarang ini, Bung, kelihatannya kaum Nahdliyin bangkit. Karena kaum Nahdliyin memang korban utama. Kaum Nahdliyin itu korban utama karena mereka itulah golongan dalam masyarakat yang begitu respect, menaruh hormat sangat tinggi. Tinggi setinggi-tingginya kepada orang-orang itu karena keturunan Nabi. Sampai mereka berbuat jahat sekalipun masih tidak ada tindakan apapun, baik dari pemerintah maupun dari kalangan kaum Nahdliyin itu sendiri. Namun Bung, hidayah itu kemudian turun, ya perlahan-lahan turun, membukakan tabir sejarah, membuka kebohongan menjadi sebuah kebohongan yang
yang terbuka kebohongan telanjang bulat. Sekarang mereka diserang di sana sini, bahkan diantaranya ada suara-suara supaya orang-orang itu diusir, dikembalikan ke negeri Yaman sana. Kembali sana, mereka dulu datang ke sini karena dibawa oleh Belanda, karena mereka dijadikan kelas 2 dalam masyarakat, dalam sistem penjajahan Belanda. Mereka kelas 2, Bung. Dan kita ini warga negara ini, inlander, orang kampung-kampung, wah itu kalangan kelas 3, kelas kambing. Dan orang-orang itu yang mengaku habaib itu, Bung, itu menganggap diri mereka kelas 2. Tapi sebenarnya nenek moyang mereka dulu itu pecundang, mereka suruhan Belanda. Mereka orang-orang yang diperintah Belanda untuk melakukan ini dan itu, dan mereka taat, Nah, di antara kejahatan yang mereka lakukan itu ada satu, Bung, supaya menutup bahwa mereka tetap keturunan Nabi. Sebutannya, Bung, Dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul itu kalau si Rizik itu ngomong, Bung, suaranya sekarang Rizik tenggelam dan selayaknya tenggelam. Mereka ingin menguasai republik ini dan mereka membuat klaim bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini dilakukan oleh kalangan Ba'alwi itu tadi, Bung, kurang ajar. Dalam peristiwa-peristiwa penting, apa saja peristiwa penting yang menandai bangkitnya bangsa kita, bahwa bangsa kita bergerak melawan, tidak seekor pun di antara mereka yang terlibat, tidak ada. Mereka sembunyi karena mereka itu budaknya Belanda, mereka itu suruhannya Belanda, mereka itu orang-orangnya Belanda, menjadi penjilatnya Belanda. Jadi layaklah kalau mereka tidak berbuat sesuatu bagi kemerdekaan republik ini. Namun belakangan mereka mengaku, wah ini, Bung, di antara para kiai itu ada Gus Muafik. Ada Gus Muafik yang intinya itu ya marah sekali, bangkit kesadarannya, bangkit perasaannya sebagai warga negara. Karena negaranya ini dianggap negara yang tidak ada apa-apanya. Tidak ada hubungannya dengan wali-wali. Dan Anda tahu, Bung, di antara omongan kosong mereka itu, kalau para habaib itu berbuat dolim sedolim-dolimnya, itu masih mulia dari kiai yang soleh sesoleh-solehnya, dari kiai makrifat, kiai yang mengerti ilmu pengetahuan, itu tidak ada derajatnya apapun. Ya begitu, Bung. Begitupun sejarah. Dan orang kayak si Rizik itu kita saksikan sendiri. Kita menyaksikan tidak berdasarkan membaca sejarah. Kita menyaksikan peristiwa sosiologi kita. Sosiologi politik. Dia baru kemarin melakukan tindakan jahat. Apa si semit itu? Waduh, luar biasa, Bung. Luar biasa jahatnya, namun alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberi bangsa Indonesia suatu petunjuk perlahan-lahan. Kejahatan dibongkar dan sekarang semuanya terbongkar. Terbongkarnya itu bukan oleh gosip. Mereka melakukan gosip kebohongan, kita lawan dengan kebohongan lain. Tidak, Bung, tidak. Mereka bergosip tentang kebohongan-kebohongan mengenai sejarah, mengenai nasab, mengenai diri mereka sendiri, dilawan oleh penelitian akademik Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, seorang yang tekun, kiai yang tekun.
menemukan keseluruhannya. Ya dibuka Bung. Dibuka. Sebelumnya mereka itu melakukan sesuatu yang namanya sakralisasi atas diri mereka. Sakral, mereka itu sakral turunan Nabi. Bung, tapi kalau turunan Nabi tingkah lakunya busuk, turunan Nabi omongannya busuk. Seluruh tampilan hidup sosial politiknya busuk. Bagaimana itu turunan Nabi? Apa itu tidak mempermalukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri? Bung, kita ini sejak kecil, Bung, kita sholawatan sejak kecil, kita bersahadat sejak kecil sekali kita melakukan pujian-pujian, kita nyanyi-nyanyi itu tembang rohani memuliakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Dari kecil itu bukan pendidikan ajarannya si nenek moyangnya monyong-monyong, bukan, itu ajaran para kiai. Para kiai itu mendapat ajarannya dari kalangan para wali-wali. Dan begitulah dalam sejarah kita sudah lama menjadi bangsa Islam. Sejak zaman penjajahan kita sudah menjadi sebuah bangsa Islam. Mereka itu baru datang menjadi pecundang, menjadi tukang merusak. Begitu Bung. Dan sekarang sebagai sesuatu fenomena sosiologis yang terang benderang, itu seorang kiai di depan para jamaahnya dalam suatu pengajian akbar. Kiai menyebut, Bung, ini kiai, ini Habib, ini keturunan siapa? Tidak ada, nggak ada hubungan apa-apa. Habib ini keturunan Nabi? Bukan, bohong. Habib ini disebutlah nama Habib itu, dan semuanya disaksikan oleh rakyat, oleh para jamaah, oleh para santri, para pendengarnya. Semua menyatakan mereka bohong, mereka bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Bung, bukan sama sekali. Nah, begitulah ini peristiwa, ini pertempuran memperebutkan kebenaran, dan urusan seperti ini, Bung, supaya kita semuanya paham. Urusan memperebutkan kebenaran ini bagian dari perjuangan keislaman. Apakah hanya perjuangan keislaman? Tidak, perjuangan agama-agama yang lain. Itu memperebutkan kebenaran itu juga bagian dari perjuangan agama-agama yang lainnya. Kita memperebutkan kebenaran, kita mencari barokallah, mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita dirahmati. Dan kita tidak tahu, Bung, sekarang ini kita menanti, jangan sampai orang kayak Prabowo nanti dekat sama si Rizik. Ini penting, Bung, ini pentingnya. Jangan orang-orang seperti itu diberi peran dalam dunia politik, jangan mereka diberi suatu tempat untuk ngoceh. Kalau bisa, Bung, video-video mereka segera tidak ada dalam peredaran. Yang boleh ada ialah video tentang kebenaran. Jangan ada video yang menceritakan kebenaran didebat oleh omong kosong para Ba'alwi, orang Yaman, Bung, orang negeri kering kerontang. Kalau mereka harus pergi kembali ke Yaman, kita tidak bisa membayangkan, tapi kita bisa membayangkan, Bung, alangkah tentramnya negeri ini. Cuman itu, kita dalam hidup berbangsa itu mendambakan suatu ketentraman,
mendambakan suatu pergaulan antar etnis, pergaulan antar kelompok, pergaulan antar bahasa, pergaulan antar budaya, pergaulan antara golongan-golongan yang berbeda ini sebagai satu kesatuan persahabatan antar bangsa. Bung, kita berbicara tentang ukhuwah antara sesama Islam. Kita memperlebar, memperluas dengan ukhuwah watoniyah, ukhuwah dengan sesama warga bangsa. Lalu kita memperlebar lagi dengan ukhuwah basyariyah, ukhuwah persahabatan dengan semua jenis manusia yang tidak menimbulkan kekacauan di muka bumi. Bangsa-bangsa manusia apapun etnisnya, asal tidak membuat kekacauan dan tidak menganggap republik ini miliknya, itu saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu Bung, kita muji syukur kepada Allah, kita bersyukur, memuji syukur kepada Allah. Kebenaran pada akhirnya terungkap, kebenaran tampil, kebenaran menjadi milik kita bersama-sama. Begitu Bung, salam dari TV Anak Bangsa.